Kisah nomor telepon yang masih hidup. Kos-kosan di pinggir kota itu sunyi. Hanya suara jangkrik dan dengungan kipas angin yang menemani malam-malam panjang Andi, seorang mahasiswa semester 3. Malam itu, sekitar pukul 12:30, HP-nya tiba-tiba bergetar di atas meja belajar. Dengan mata setengah mengantuk, ia meraih ponselnya. Nama yang muncul di layar membuat jantungnya seketika berhenti berdetak. Bima. Andi langsung terjaga. Itu tidak mungkin. Bima, sahabatnya sejak SMA, baru saja dimakamkan seminggu lalu setelah kecelakaan motor tragis di jalan bypass. Tangannya gemetar, tapi entah dorongan apa yang membuatnya menekan tombol hijau. "Hei lu," suara Andi parau, hampir berbisik. Di seberang hanya ada desisan lirih, seperti napas seseorang yang berat disertai rintihan pelan. Lalu sebuah suara pecah, serak, nyaris tak terdengar. "Andi, tolong aku." Andi langsung berdiri, kursinya terjatuh ke lantai. "Siapa ini?" "Jangan bercanda," teriaknya, mencoba meyakinkan diri kalau itu hanya ulah teman yang iseng. Tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Aku, dingin, gelap, tolong jemput aku." Andi menjatuhkan ponselnya, wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran meski malam terasa dingin. Ia tahu betul itu suara Bima. Suara yang pernah menemaninya bercanda, begadang, dan berbagi rahasia. Tidak mungkin salah. Sambil terengah-engah, ia memungut kembali ponselnya. Sambungan sudah terputus. Ia mencoba menelepon balik, tapi muncul notifikasi. Nomor tidak terdaftar. Andi tidak bisa tidur malam itu. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ponselnya yang diletakkan terbalik di meja. Pikirannya kacau. Apakah ini hanya mimpi buruk? Atau benar-benar ada yang meneleponnya dari alam lain? Sekitar pukul 2 dini hari, ponselnya kembali bergetar. Kali ini bukan panggilan, tapi SMS. Dengan tangan gemetar, Andi membuka pesan itu. Tulisan singkat dengan huruf-huruf kaku muncul di layar. "Tolong jemput aku." Layar ponselnya berkedip sebentar sebelum mati total, padahal baterainya masih 70%. Sunyi kembali menelan kamar kos itu. Andi hanya bisa menatap gelap dengan napas tercekat, menyadari bahwa malamnya baru saja berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang. Sejak malam itu, Andi tidak bisa lagi merasa tenang. Ponselnya yang biasanya ia gunakan untuk hal-hal sepele, kini berubah menjadi benda yang menakutkan. Setiap jam 12:30, ia selalu menerima panggilan dari nomor yang sama nomor. Bima. Awalnya ia mencoba mengabaikan, mematikan ponsel, bahkan mencabut baterai. Tapi setiap kali ia menyalakannya kembali, selalu ada panggilan tak terjawab atau pesan singkat dengan kalimat yang sama, "Tolong jemput aku." Andi mulai takut, bukan hanya pada pesan itu, tapi juga pada kemungkinan dirinya sedang kehilangan akal sehat. Teman kosnya, Raka, sempat menertawakan ceritanya. "Udahlah, mungkin ada yang hack nomor HP itu," kata Raka sambil acuh. Tapi jauh di dalam hati, Andi tahu ini bukan sekadar gangguan teknis. Rasa penasaran bercampur takut akhirnya mendorongnya pergi ke pemakaman tempat Bima dimakamkan. Malam itu, sekitar pukul 11, ia mengayuh motornya melewati jalan sepi menuju TPU di pinggir desa. Angin malam menusuk tulang, membuat bulu kuduknya meremang sejak ia melangkah masuk ke area makam. Suasana menjuk, pohon-pohon besar menjulang, dedaunan kering berguguran, dan lampu jalan yang redup hanya menerangi sebagian kecil jalan setapak. Andi berhenti tepat di depan pusara Bima. Batu nisan itu masih baru, tanahnya pun masih terlihat gembur. Saat ia berdiri di sana, ponselnya bergetar. Dengan jantung berdetak kencang, ia mengeluarkan HP dari saku. Layar menyala, menampilkan nama yang sudah ia hafal. Bima. Andi menelan ludah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Kali ini, entah kenapa,
Ia berani mengangkat. "Halo?" Suaranya nyaris bergetar. Hening sejenak. Lalu terdengar suara serak, terputus-putus, seolah berasal dari tempat yang jauh. "Andi, aku di sini." Andi memandang sekeliling. "Di mana?" tanyanya panik. Suara itu kembali terdengar. Kini lebih jelas. Gelap, sesak, dingin. "Bukakan untukku." Andi mematung. Suara itu bukan datang dari ponsel. Ia bisa mendengarnya. Bergema di sekitar area makam. Lebih tepatnya, dari bawah tanah tempat Bima berbaring. Tanah di atas makam itu bergetar pelan, seperti ada sesuatu di bawah sana yang mencoba bergerak. Andi mundur beberapa langkah, napasnya tercekat. Malam yang hening itu mendadak terasa berat, dan sebelum ia sempat berlari, ponselnya berdering lagi dengan suara yang terdengar lebih jelas dan menakutkan. "Kenapa kau tidak bukakan, Andi? Aku masih di sini." Sejak malam di pemakaman itu, Andi tidak pernah lagi menjadi orang yang sama. Setiap kali ia memejamkan mata, ia bisa mendengar suara lirih Bima memanggilnya dari dalam tanah. Ponselnya pun semakin sering berdering. Tidak lagi hanya tengah malam, melainkan juga di siang bolong, bahkan saat ia sedang kuliah. Namun ada yang lebih mengganggu dari sekadar panggilan itu. Rasa bersalah yang perlahan menghantui dirinya. Malam sebelum kecelakaan, Bima sempat menelponnya, tapi Andi tak mengangkat. Terlalu sibuk dengan tugas kuliah. Ia baru tahu keesokan harinya, Bima meninggal karena kecelakaan di jalan bypass. Semakin lama, semakin banyak hal yang membuatnya curiga. Ia mulai bertanya-tanya pada teman lama mereka. Dari cerita yang beredar, Andi mendapat potongan fakta yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Bima sebenarnya tidak langsung meninggal di tempat kejadian. Seorang saksi mengatakan, tubuh Bima sempat bergerak. Bibirnya berusaha mengucapkan sesuatu, meski penuh darah. Ia masih sempat berbisik minta tolong. Namun keluarganya langsung membawa tubuh itu pulang dan menguburnya keesokan harinya. Seolah-olah ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat. Andi semakin gelisah. Kalau dia belum benar-benar mati saat itu, apakah mungkin pikirnya? Tapi segera ia tepis. Pikiran itu terlalu gila. Malamnya, Andi mencoba tidur lebih awal, berharap bisa menenangkan diri. Namun tidur itu justru membawanya ke mimpi yang mengerikan. Dalam mimpinya, ia kembali berada di kamar kosnya. Lampu mati, hanya cahaya samar dari jendela yang menyinari sudut ruangan. Di sana, duduklah Bima. Bajunya kompeng-kemping, tubuhnya penuh luka, dan wajahnya pucat. Dengan mata kosong menatap Andi, suaranya parau, penuh amarah bercampur sedih. "Kenapa kau biarkan aku sendirian malam itu?" Andi terbangun dengan teriakan. Napasnya tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia mencoba menenangkan diri, tapi kemudian ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di meja belajarnya, ponselnya menyala dengan notifikasi pesan baru. Dengan tangan bergetar, ia mengambilnya. Sebuah pesan dari nomor Bima berisi satu kalimat pendek. "Kau tahu, aku belum pergi kan?" Hari-hari Andi semakin tidak terkendali. Ponselnya kini seperti kutukan. Panggilan dari nomor Bima tidak lagi datang hanya tengah malam, kadang muncul saat ia sedang kuliah, kadang saat ia sedang makan bersama teman. Bahkan ketika ia baru saja memejamkan mata, awalnya hanya suara lirih yang memohon. Tapi belakangan suara itu berubah. Kadang menangis torsedu-sedu, kadang terdengar marah, penuh kebencian. "Andi, kenapa kau biarkan aku di sini? Andi, buka untukku. Aku akan menjemputmu." Setiap kali mendengar suara itu, Andi merasa kepalanya hampir pecah. Teman kosnya mulai curiga. Bahkan Raka pernah mengintip dan melihat Andi bicara sendiri di kamar. Padahal tidak ada panggilan masuk di layar HP. Suatu malam, Andi memberanikan diri untuk merekam panggilan misterius itu.
Ia menyalakan fitur perekam suara, lalu menunggu hingga ponselnya berdering. Sesuai dugaan, jam 12:30 layar kembali memunculkan nama Bima. Dengan tangan gemetar, ia menjawab. Suara berat, serak, dan terputus-putus terdengar lagi. Tapi kali ini, Andi hanya menjawab seperlunya. Setelah panggilan berakhir, ia langsung memutar rekaman itu. Namun apa yang ia dengar membuatnya hampir muntah. Tidak ada suara Bima. Yang terdengar hanya suara tanah di sekop. Tanah bergeser dan teriakan teredam seperti seseorang berusaha bernafas di balik tumpukan bumi. Andi melempar ponselnya ke lantai. "Tidak, ini tidak nyata!" teriaknya. Tubuhnya gemetar hebat. Tapi ketakutannya mencapai puncak malam berikutnya. Saat ia duduk termenung di kamar, ponselnya kembali berdering. Kali ini, ia tidak ingin mengangkat, namun rasa penasaran lebih kuat daripada rasa takut. Dengan tangan gemetar, ia menempelkan HP ke telinganya. "Halo," bisiknya. Hening, lalu terdengar suara napas berat. Sangat dekat, dan tiba-tiba, sebuah kalimat yang membuat darahnya membeku. "Aku ada di belakangmu." Andi refleks menoleh ke belakang. Kamar kosnya kosong. Hanya ada ranjang, meja, dan lemari. Tapi udara mendadak menjadi dingin menusuk. Lampu kamar berkelip-kelip. Dan dari pantulan cermin kecil di atas meja, Andi melihat bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan. Bayangan itu menatapnya dengan wajah yang rusak, penuh luka, dan mata kosong yang begitu ia kenal. Andi tidak bisa lagi membedakan antara mimpi buruk dan kenyataan. Bayangan Bima terus muncul di sudut matanya, baik saat ia sendiri maupun ketika ramai-ramai. Suara telepon itu pun tidak pernah berhenti. Semakin lama semakin keras. Seolah-olah ada yang benar-benar berusaha menerobos dari balik layar ponselnya. Putus asa, Andi akhirnya mencari bantuan. Ia mendatangi seorang kiai di dekat kampung halamannya. Dengan wajah pucat dan suara bergetar, ia menceritakan semua. Panggilan telepon, mimpi buruk, hingga suara yang keluar dari makam. Sang kiai terdiam lama sebelum berkata, "Kalau benar dia masih memanggilmu, berarti arwahnya belum tenang. Ada yang mengikatnya di tempat ia dikubur. Kau harus kuat kalau ingin menolong." Malam itu, kiai menemani Andi melakukan doa dan bacaan ayat-ayat di kamar kosnya. Lilin dinyalakan, dan ponsel Andi diletakkan di tengah ruangan. Kuai apapun yang terjadi nanti, jangan kau jawab, biarkan doa yang bekerja. Tepat jam 12:30, ponsel itu bergetar. Nama Bima kembali muncul di layar. Kali ini, deringnya jauh lebih keras daripada biasanya. Sampai-sampai kaca jendela bergetar. Lilin bergoyang, hampir padam. Andi menutup telinganya, tapi suara itu tetap terdengar. Bukan dari HP lagi, melainkan memenuhi seluruh kamar. Suara teriakan, tangisan, dan jeritan panjang bercampur jadi satu. Tiba-tiba lampu kamar padam. Gelap total. Ponsel Andi menyala sendiri. Layarnya memancarkan cahaya pucat. Dari speaker terdengar suara Bima menjerit sekuat tenaga. "Kenapa kau biarkan aku terkurung?" Andi berteriak histeris. Sang kiai terus membaca doa dengan lantang, mencoba melawan suara itu. Perlahan, jeritan itu mereda, lalu lenyap. Ponsel Andi jatuh sendiri ke lantai dan mati total. Keheningan menyelimuti kamar kos. Lilin padam. Hanya ada bau asap samar di udara. Sang kiai menepuk bahu Andi. Sudah, insya Allah dia pergi dengan tenang. Sejak malam itu, nomor Bima tidak pernah lagi muncul. Ponsel Andi kembali normal. Tanpa panggilan aneh, tanpa SMS misterius. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia bisa tidur tanpa rasa takut. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Beberapa malam kemudian, saat Andi berbaring di ranjang, ponselnya tiba-tiba menyala. Tanpa getaran, tanpa dering, hanya ada sebuah pesan baru di layar. Dengan tangan gemetar, Andi membuka pesan itu. Hanya satu kalimat pendek, membuat bulu kuduknya berdiri lagi.
Kau pikir ini sudah selesai? Layar ponsel padam. Dan kali ini, Andi tahu teror itu baru saja dimulai. Dan cerita pun tamat.